Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifta Nazria Mokodongan dengan NIM 0240604004, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan tugas individu saya, mata kuliah K3 dasar dengan judul Pengaruh Penyakit Paru Obstruktif Kronis emfisema dengan dosen pengajar Ibu Christine Gloria Tutu, SKM STH MKes. Berikut adalah video presentasinya. Pengertian penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK dapat ditandai dengan obstruksi jalan nafas yang buruk dengan pemeriksaan menggunakan spirometri, termasuk obstruksi jalan nafas, bronkiolitis obstruktif kronis, dan emfisema, yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan sehingga penderita mengalami sesak nafas. Secara umum, faktor risiko dari PPOK adalah merokok serta polusi udara di lingkungan. PPOK dapat ditandai dengan gejala bernafasan seperti batuk berdahak, sesak nafas setelah beraktivitas, atau infeksi saluran pernafasan bawah yang bertahan lama lebih dari 2 minggu. Gejala yang terjadi dapat bertahan lama dan menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien dengan PPOK. PPOK sering dikaitkan dengan peradangan kronis pada saluran pernafasan. Tingkat peradangan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah makrofag, neutril, dan limfosit paru. Penyakit paru obstruktif kronis dari 2 studi NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Health menyoroti hubungan antara bekerja di lingkungan tertentu dan peningkatan risiko PPOK. Para pekerja dalam suatu studi NIOSH mengidentifikasi berbagai industri dari pekerjaan yang berhubungan dengan PPOK. Temuan dari penelitian lain menunjukkan bahwa PPOK juga dapat dikaitkan dengan asap logam atau las, asap uap atau aspal dalam operasi jalan atap, serta asap dari kebakaran. PPOK adalah penyebab utama penyakit di Amerika Serikat. Penyakit ini memengaruhi sedikitnya 15 juta pria dan wanita dewasa dan merupakan penyebab kematian terbanyak keempat. Tidak ada obat untuk PPOK dan pasien semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pencegahan sangat penting untuk mengendalikan penyakit ini. Upaya pencegahan telah menekankan pembatasan paparan asap rokok yang merupakan penyebab utama PPOK yang dapat dicegah. Namun, sehingga 30% orang dengan PPOK tidak pernah merokok. Paparan pekerjaan merupakan penyebab dari PPOK yang berkontribusi terhadap sekitar 14% dari semua kasus dan 30% pada kasus orang yang tidak pernah merokok. Studi dari NIOSH menemukan risiko PPOK meningkat secara signifikan di beberapa industri. Yang pertama, pertambangan, tanur sembur, pabrik baja, pabrik penggilingan dan penyelesaian, bahan makanan dan produk terkait, dan terakhir bengkel otomotif. Pekerjaan yang memiliki risiko PPOK yang meningkat secara signifikan adalah pembantu rumah tangga, buruh tani, mekanik dan pekerjaan perbaikan kendaraan atau peralatan bergerak, operator peralatan pemindahan material, dan pekerja non-konstruksi. Paparan yang meningkatkan risiko PPOK yaitu paparan debu, asap atau gas beracun, paparan asbes, cat aerosol, pestisida, debu dan abu, debu atau batu bara, debu silika, asap kendaraan, asap tembakau, dan terakhir asap pabrik. Pekerjaan di berbagai industri dapat menyebabkan paparan zat berbahaya yang meningkatkan risiko terkena PPOK. Paparan ini juga dapat memperburuk kondisi paru-paru yang sudah ada sebelumnya. Pencegahan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Untuk mencegah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yaitu pertama, menghindari paparan debu, asap, dan bahan kimia.
Kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Keempat, menerapkan gaya hidup sehat. Kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Keenam, jauhi area yang berisiko paparan debu, asap, dan bahan kimia. Yang ketujuh, gunakan metode basah saat bekerja dengan debu. Kesimpulan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dapat ditandai dengan obstruksi jalan nafas yang buruk dengan pemeriksaan menggunakan spirometri, termasuk obstruksi jalan nafas atau bronkiolitis obstruktif kronis dan emfisema, yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan sehingga penderita mengalami sesak nafas. Tidak ada obat untuk PPOK dan pasien semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pencegahan sangat penting untuk mengendalikan penyakit ini. Upaya pencegahan telah menekankan pembatasan paparan asap rokok yang merupakan penyebab utama PPOK. Oleh penderitanya, PPOK berkembang secara perlahan dan sering kali tidak disadari oleh penderitanya. Sekian, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.